Lukman. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Bro. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman alumni SMA 70. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini, siraman rohani online dalam rangka Rotu Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Naya Amira, alumni 70 angkatan 2005 yang akan menjadi host bersama Kakak Lukman sebagai MC pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini kita semakin mendekati Ramadan ya Kak. Insya Allah minggu depan kita udah masuk bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Pak Ustadz juga sudah hadir untuk mereschedule yang minggu lalu. Boleh Kak Lukman langsung kita mulai aja. Ya. Tapi nanti mohon izin Kak, setelah nanti kajian selesai sebelum tanya jawab kita akan ada doa bersama ya Kak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Dipersilakan Kak. Ya, makasih Naya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati ayyuhal hadirin, para alumni, kakak-kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala kenikmatan, keberkahan, sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali malam hari ini di acara silaturahmi siraman rohani online alumni SMA 70. Ya, kali ini kita kedatangan Ustadz senior kita yaitu Ustadz Yahya Irawan. Ahlan Ustadz. Assalamualaikum. Baik, salawat serta salam tak lupa kita aturkan hadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Para hadirin sekalian, kita buka pengajian malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, alumni SMA 70 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Naya ya bahwa kita mendekati bulan Ramadan, bulan mulia, bulan diturunkan Al-Qur'an dan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Ya kali ini ya ini masih dalam rangka tema Tarhib Ramadan, ya menyambut bulan Ramadan. Kita akan sajikan sebuah tema Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, ya, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya, jadi kalau berkah ya, kalau ulama mengatakan ziyadatun fil khair, ya, menambah kebaikan ya, banyak kebaikan yang akhirnya ditambah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak informasi, ilmu, ya, dan penguatan ma'nawiyah, ruhiyah, sehingga nanti kita ketika menjumpai bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, ya kita bisa bersiap ya untuk bisa mengisi aktivitas bulan Ramadan sehari-hari. Baik, tidak berpanjang kalam, saya persilakan Bang Yahya. Ya, saya sebenarnya akrab beliau, manggilnya Bang Yahya ya. Ya, Ustaz Yahya dipersilakan. Ya, terima kasih. Panggil Bang aja deh, nggak usah Ustaz. Ya, terima kasih Lukman. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami wa tasha'ulahul qulub wa taqashairu minhul julud wa tajrilahul madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya Allah ya muallima Ibrahim alimna, ya Allah ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqul wa anfa'hum bima aqul la yastami'un. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur ya pada akhir di bulan Sya'ban ini masih diberi nikmat umur, sehat, dan juga tentu nikmat iman Islam yang kita wajib bersyukur ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu kecuali dalam keadaan Islam. Karena hidup ini siang malam tunggu panggilan ya. Pertama panggilan sholat, kedua panggilan ke tanah suci, ketiga ke panggilan ke tanah kusir ya. Atau ke Sukabumi, suka nggak suka masuk ke dalam bumi. Atau ke Balikpapan, papan kayu. Nah, puasa ini belajar mati sebelum mati. Ya. Jenazah mayat kan nggak bisa makan minum lagi, nggak bisa berhubungan sama suami atau istrinya. Jadi belajar meninggalkan dunia yang fana, hina. Orang pada takut mati, padahal mati itu baik untuk menghindari kemaksiatan. Daripada hidup tambah dosa, mendingan mati. Kalau hidup, harus menambah kebaikan, jangan nambah dosa. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, beriman pada Allah dan hari akhir, beriman pada Rasulnya, beriman pada takdir, beriman pada hari pembalasan, ya, beriman pada malaikat dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Asyam itu secara bahasa, etimologi, al-imsak, menahan diri. Jadi jangan cuma puasa, nggak makan, nggak minum aja, cuma dapat lapar haus. Jadi puasa mata, puasa hati, puasa telinga, puasa lisan, ya semuanya puasa. Karena Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tahu banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar haus saja. Naudzubillah min dzalik. Rugi dia. Ya. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah. Puncak dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ya, bukan gelar, titel, banyak hafalan, bukan. Kafa bil mar'i ilman an yakhsyallah. Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu kalau dia takut sama Allah. Kalau sombong, ujub, takabur itu belum berilmu, belum takut sama Allah dia. Manusia ini sama kan, mau presiden, jenderal, rakyat, pemimpin kaya miskin, semuanya awalnya air mani yang hina. Akhirnya jadi bangkai di dalam tanah, dimakan cacing tanah. Di perutnya manusia bawa kotoran, bau, tinja. Nah, jadi yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian yang bertakwa. Nah, orang bertakwa tidak merasa dirinya bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Nah, puasa ini belajar mati sebelum mati, ya, belajar down to earth, ya, belajar meninggalkan dunia, membumi, ya, belajar memotong, menghancurkan egoisme, kesombongan, ujub, takabur. Apa sih kita ini kan? Manusia ini rumah terakhirnya kuburan. Baju terakhirnya kain kafan, nggak ada kantongnya. Maksudnya bekalnya amal. Salah satunya puasa. Puasa ini akan membela si pelakunya. Kemudian juga kendaraan terakhir kita keranda. Jadi nggak ada yang bisa disombongkan. Jadi kita berharap Allah menerima amal kita. Salah satu tanda Allah mencintai seseorang itu digiatkan dia beramal.
Orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dalam surah Ali Imran 134, 135. Orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Kalau lagi selapang banyak duit gampang sedekah. Tapi lagi sempit banyak yang minta tolong, kita harus tolong sebisa kita. Minimal permohonan maaf. Jangan kita mencela, jangan mencaci. Berinfak di kala lapang dan sempit. Dan jangan disebut-sebut la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti si penerimanya. Ya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uhu adha. Perkataan yang baik wa maghfiratun dan permohonan ampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakiti. Begitu ya. Kemudian alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, berinfak di kala lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Nabi itu nggak pernah marah kalau soal sepele pribadi. Tapi kalau soal agama Islam dihina, Allah dan Rasulnya dan Al-Quran dihina, baru Nabi marah. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ya, memaafkan manusia. Manusia ini gudangnya salah. Sebaik-baik manusia bukan yang enggak ada salah. Sebaik-baik manusia yang dia bersalah, dia memohon ampun, bertobat kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang berbuat baik. Nah, kemudian Ramadan secara bahasa artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa kita. Makanya ada hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan memohon ridho Allah, mencari pahala Allah saja, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya yang lalu. Ya. Maka ayo kita sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Bahkan di akhir-akhir Ramadan disunnahkan membaca doa Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai permaafan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Ya Karim, wahai Allah yang Maha Mulia. Begitu. Jadi ada 3 orang rugi kata Nabi, rogi ma'anfu, celaka dia. Siapa? Pertama, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dia keluar dari Ramadan tidak diampuni, celaka dia. Padahal Ramadan ini pengampunan dosanya luar biasa. Kemudian yang kedua, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, salah satu atau dua-duanya, dia tidak bisa masuk surga. Padahal orang tua, berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Yang ketiga, celaka orang yang disebut namaku, nama Rasulullah SAW, dia tidak bersolawat. Waliyadzubillah. Apalagi di malam Jumat, hari Jumat, kita perbanyak sholawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikan doa keselamatan. Dan nanti tempat duduk yang dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu minimal tuh ya. Begitu. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang sebanyak-banyaknya. Apalagi malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak sholawat. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan, pada bulan Ramadan 8 pintu surga, jadi pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Banyakan pintu surga. Surga 8 maksudnya apa? Ampunan Allah dan rahmat Allah itu lebih besar daripada siksa atau adabnya. Jadi orang itu kalau udah masuk neraka udah kebangetan banget deh, udah berarti keterlaluan ya, nggak mau beriman sama Allah. Jadi pintu surga yang 8 dibuka ngablak kalau kata orang Betawi ya. Pintu surga yang 8 dibuka 24 jam selama sebulan penuh, full. Artinya apa? Ini isyarat bahwa semua amal langsung diterima. Detik itu juga. Pada bulan Ramadan dia baca Quran, dia langsung diterima detik itu juga. Menit itu juga. Nggak nunggu entar besok, nggak. Dia sedekah langsung diterima. Langsung diterima, langsung diterima. Maka bulan percepatan amal, akselerasi speed diterimanya amal itu langsung lebih cepat dibanding bulan yang lain. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu baca Al-Qur'annya lebih kenceng, lebih banyak dibandingkan di luar bulan Ramadan. Sedekahnya Nabi lebih kenceng di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Bahkan sahabat berkata, Nabi SAW sedekah di bulan Ramadan
lebih cepat daripada angin yang berhembus. Coba kecepatan angin kan berapa itu? Jadi Nabi sedekah terus, pagi, siang, malam, sore, sedekah terus. Dan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Ayo kita berlomba-lomba, ini bulan penerimaan amal yang luar biasa. Belum tentu Ramadan berikutnya kita bisa ketemu. Orang mati kalau bisa hidup, pengen dia sehari aja dapat Ramadan. Ya mudah-mudahan ini masih ada berapa nih? Sekarang hari Kamis kan? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi ada 5 hari lagi insya Allah. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Walaupun hadisnya dhaif, Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi isi doanya bagus. Berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada Ramadan. Ya, jadi orang mati kalau bisa pengen sehari aja puasa di bulan Ramadan. Pengen sedekah, pengen baca Al-Qur'an, pengen jadi orang soleh. Ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, coba mundurkan sebentar aja ajalku." Untuk apa? Fa'asaddaqu, aku ingin bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang soleh, ingin jadi orang baik. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Nyesel belakangan nggak ada gunanya. Allah tidak akan memundurkan ajal seseorang apabila datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti atas apa yang kalian lakukan. Jadi nggak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Jangan-jangan malam terakhir ini ya. Jadi kita berdoa terus, ya Allah panjangkan umur kami, sampaikan kepada Ramadan. Bukan kita yang mendatangi Ramadan, tapi Ramadan yang mendatangi kita dan meninggalkan kita. Sedih banget. Dan semakin hari akhir Ramadan, semakin tinggi ganjaran pahalanya. Dan salah satu keistimewaan Ramadan, di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Maka 10 hari terakhir bukan hanya di malam ganjilnya, di malam genapnya juga kita berlomba untuk mencari Lailatul Qadar. Iktikaf ya di masjid. Ya, masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu, dipakai sholat Jumat. Alhamdulillah Ramadan ini Gubernur Anies Baswedan membolehkan bersama Pak Yusuf Kalla mengizinkan kita taraweh iktikaf di masjid atau di musala terdekat ya, karena insya Allah wabah ini berlalu lah sudah ya. Jangan sampai kita paranoid, was-was. Jadi banyak orang mati bukan karena COVID, karena was-was, karena paranoid. Ini juga penyakit, hati-hati ya. Jadi kita terus berharap, berdoa, memohon kepada Allah SWT yang menyembuhkan segala penyakit. Dia Allah yang menurunkan penyakit, dia Allah yang menurunkan obat, dia Allah yang menyembuhkan. Ini tauhid, jangan lupa ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi Allah menurunkan 30 juz Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit bumi, itu 30 juz sekaligus, itu di malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gara-gara Al-Quran, ya, Mekah Madinah menjadi kota suci, Al-Harmain, 2 tanah suci. Ya, gara-gara Al-Qur'an bulan diturunkan pertama kalinya, bulan Ramadan bulan terbaik. Ada Lailatul Qadar min khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, belum tentu umur kita 83 tahun. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an ini luar biasa. Makanya insya Allah kalau kita sehari bisa 3, 4, 5 bahkan 6 juz ya baca Al-Qur'an, juga terjemahannya dibaca, itu nggak akan kita berbuat maksiat insya Allah. Karena mata kita fokus ke Al-Qur'an. Ya, lisan kita ke Al-Qur'an, hati kita dihadirkan kepada Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Hudal linnas. Al-Baqarah 185 ya, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda antara ya hak dan batil. Petunjuk bagi manusia. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan bulan itu, insya Allah nanti hilal malam tanggal 13, malam Selasa 1 Ramadan. Kita nunggu sidang ifbat penetapan ya berdasarkan ru'yatul hilal. Siapa yang melihat bulan itu, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin, siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan,
Fa'iddatum min ayamin ukhor. Gantilah dengan di hari yang lain. Jadi misalnya Jakarta Surabaya, dari rumah ke bandara paling 30 menit. Naik pesawat, check in, naik pesawat sampai Surabaya 1,5 jam, paling 2 jam nyampe Surabaya totalnya. Nah, di mobil AC, di pesawat AC, ya di bulan Ramadan. Tapi secara syariat hukum boleh seseorang muslim membatalkan puasanya karena ala safarin, jika dalam perjalanan dibatalkan nanti diganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bagimu kemudahan, wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Walitukmilul iddata, sempurnakan hari hitungan bulan Ramadan, bisa 29 hari atau 30 hari, tapi seringnya 29 hari. Kecuali hilal Syawal tidak muncul, maka disempurnakan 30 hari. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, besarkan nama Allah atas petunjuknya kepada kalian, makanya disebut malam takbiran. 1 Syawal kita banyak bertakbir, Allahu Akbar, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Begitu kan? Nah, terus ayat 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku ini dekat. Jadi habis ayat puasa, ayat Ramadan, Allah menjelaskan tentang dirinya, aku ini dekat, nggak jauh. Makanya kita sebut nama Allah dalam Asmaul Husna, dalam doa kita setelah bersolawat, ya qarib, ya qarib, ya qarib, wahai Allah yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i dada'an, Allah mengabulkan doa, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i dada'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Falyastajibuli, syaratnya dikabulkan apa? Penuhi maunya aku. Wal yu'minu bi, beriman padaku, jangan berbuat syirik. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk dari Allah. Masya Allah, ya. Kemudian uhilla lakum lailatus siyamur rafathu ila nisaikum. Ayat 186-nya, malamnya kita boleh berhubungan suami istri. Kalau siangnya nggak boleh, ya, haram. Siapa orang yang berhubungan suami istri, ya, sengaja nggak sengaja di siang hari Ramadan, kafaratnya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hati-hati ya. Kalau mencium atau pegang tangan istri atau suami nggak apa-apa, tapi kalau sampai berhubungan itu kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Hati-hati ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sibukkan dengan baca Al-Qur'an. Habis subuh jangan tidur. Ya, habis sahur salat subuh berjamaah di masjid yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Kemudian jangan lupa qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Habis subuh berjamaah di masjid, kita kalau bisa berzikir baca Al-Qur'an sampai waktu syuruk yang laki-laki di masjid. Ya, habis itu salat sunnah isyraq 2 rakaat. Jaraknya kira-kira subuh itu kan 1 jam 20 menit. Tambahlah setelah syuruk itu 10 menit gitu ya. Jangan pas syuruk salatnya, waktu syuruk haram salat. Nah, kemudian kita setelah lewat 10 menit dari waktu syuruk kita salat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti berhaji dan berumrah sempurna. Habis itu baca Al-Qur'an, kan nggak sarapan, udah sahur tadi kan. Nah, jarak sahur itu apa? 50 ayat. Kira-kira panjangnya 50 ayat sebelum adzan subuh. 50 ayat yang kira-kira 50 ayat Al-Baqarah ya. Kalau 50 ayat juz amma cepat banget ya. Amma yatasaaluna nabil azim alladzium fi mukhtalifun ya. Nah, jadi 50 ayat Al-Baqarah atau Al-Imran kira-kira ya 20 menit lah sebelum adzan subuh atau 30 menit. Jadi jangan sampai kita sahur jam 3 atau jam 2 ya, kecepatan ya. Jadi sahur itu sunnahnya diakhirkan, kalau berbuka sunnahnya diawalkan. Begitu adzan langsung berbuka ya, jangan nunggu entar-entar. Kalau bisa kurma 3 butir atau ganjil 5 butir atau 7 butir, kalau nggak ada kurma air putih. Bukan berbukalah dengan yang manis, itu iklannya Sosro ya. Berbuka itu dengan kurma atau nggak ada dengan air putih ya. Bukan dengan yang manis, bukan ya. Dan karbo jangan terlalu banyak kalau buka atau sahur. Ya, kalau perlu kita kurma aja, kurma sama vitamin C jeruk atau semangka itu yang mengandung vitamin C itu membuat badan kuat. Misalnya kurmanya kalau sahur 7 butir, tambah jeruk atau semangka ya. Kemudian minum minyak zaitun, terus minum air putih, insya Allah kuat tuh seharian, badan seger. Ya, kurma dan buah yang mengandung vitamin C tinggi, semangka atau jeruk ya. Kemudian habis itu saudaraku yang dimuliakan Allah,
Apa keistimewaan Ramadan? Di bulan Ramadan, atau maaf orang yang berpuasa, itu amalannya urusannya Allah langsung. Jadi malaikat raqib sama atid nganggur kalau orang itu lagi puasa. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Apalagi puasa wajib ya Ramadan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, kalau Allahu Azza wa Jal, jadi kalau hadis qudsi ini perkataan atau firman Allah di luar Al-Quran yang Nabi sabdakan. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam untuknya, baginya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana jazibih, dan aku langsung yang membalasnya. Jadi ada orang tadi cuman puasa dapat lapar dan haus saja, kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal jual atas. Dia rugi cuma nahan lapar dan haus, tapi matanya jelalatan, lisannya nggak menahan diri dari ngomong yang buruk, gibah, kayak dia merasa apa paling bener aja dia, sok suci, ngomongin saudaranya, kejelekannya saudaranya, masya Allah, waliyadzubillah. Itu dosa gibah, semua dosa saudaranya nimpa ke dia, kebaikan dia diambil sama saudaranya yang diomongin. Ya, waliyadzubillah. Makanya seperti memakan bangkai sendiri, kayak apa saudara sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, dalam surah apa itu? Al-Hujurat ya. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu. Pasti kamu benci kan? Nah, jadi seperti orang yang memakan bangkai saudara. Jadi ada orang iklannya di televisi Malaysia, saya pernah lihat ya, pakai jilbab, pakai cadar, terus dia makan jenazah bangkai saudaranya di depannya, dimakan tangannya, dimakan mulutnya, dimakan pahanya, dimakan kakinya, memakan bangkai saudaranya. Itu perumpamaan orang gibah. Apa itu gibah? Membicarakan saudaramu yang kalau saudaramu dengar dia marah, aibnya dibuka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya gimana sih? Bukan baca Al-Quran. Jadi kalau ulama ini para salaf ya, para tabi'in kalau sudah Ramadan berhenti pengajian tafsir, pengajian hadis, sibuk dengan baca Al-Qur'an. Jadi penutupan pengajian bukan berarti nggak ngaji, bukan. Maksudnya sibuk baca Al-Qur'an. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi ayo sibuk baca Al-Qur'an. Kan nggak makan siang, nggak sarapan. Ya, kita baca Quran sehari bisalah 3 juz, 4 juz, 5 juz. Ya, kalau bisa sebulan itu dalam Ramadan bisa 2, 3, 4 kali, 5 kali khatam. Ya, jangan hanya sekali. Ya, baca terjemahannya, sibuk juga terjemahannya. Jadi tadabbur kita tahu. Ya, Arabnya dibaca terus gitu. Kalau nanti habis subuh baca Quran misalnya sampai jam 8 atau jam 9. Jam 9 kita ngantuk kan? Namanya baca Al-Qur'an. Nah, terus habis itu apa? Ambil wudhu lagi, kalau batal, kalau belum batal, sholat duha. Habis sholat duha, 2 rakaat, jangan lagi berhenti, 2 rakaat lagi minimal. Kalau bisa 6 rakaat atau 8 rakaat, bagus sekali. Habis itu sampai jam 9:30 misalnya ya. Ngantuk, baru tidur. Ya, bangun-bangun jam 10:30 atau jam 11. Lumayan lah tidur 1,5 jam kan. Habis itu siap-siap sholat duhur. Jangan makan siang, nggak ada makan ya. Kecuali lupa. Kalau lupa lagi puasa, makan minum, biasanya hari pertama kedua tuh. Biasanya suka lupa. Nah, lupa itu rezeki tuh. Nggak batal. Ya, tiba-tiba tiba-tiba ke dapur, ke dispenser, minum air dingin, langsung 2 gelas ya. Nah, itu kalau lupa, itu rezeki, tidak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Termasuk kalau wudhu, hati-hati ya. Dalam wudhu kita kumur-kumur 3 kali, keluarnya 3 kali, jujur ya. Jangan keluar 2 kali ya. Juga sikat gigi boleh, tapi kumur-kumurnya yang benar. Dikeluarkan yang benar ya. Nah, jadi wa ana jazibih, dan aku langsung yang membalasnya. Jadi orang kalau puasa langsung urusan Allah. Malaikat raqib, malaikat atid yang mencatat perbuatan baik dan buruk langsung di bulan Ramadan jobless. Atau puasa sunnah Senin Kemis juga. Ya, atau puasa 3 hari tengah bulan, itu malaikat raqib atid jobless. Mereka nggak bekerja, langsung semua pekerjaan pencatatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi makanya dia puasa, dia sedekahnya rajin, dia baca Al-Qur'an, dia zikrullah, dia qobliyah ba'diyah, ya, dia tahajud, dia sholat duha, dia sedekah, masya Allah, dia zikir. Itu berkah banget itu kalau orang puasa begitu. Dan kalau mau berbuka, itu saat makbul doa, kira-kira sampai maghrib ya, kira-kira jam 5 sampai maghrib,
Itu saat makbul doa, jangan disia-siakan ya. Nah, bagaimana caranya? Banyakin doa. Ini banyak kebiasaan ngabuburit, afwan ya, maaf ya. Kadang-kadang orang habis asar ngabuburit malah ngerusak pahala puasa. Matanya jelalatan, ngelihat aurat wanita yang bukan mahramnya di luar ya. Kemudian macam-macam lapar mata ya, semuanya dibeli kan kalau lagi ngabuburit. Beli cendol, beli kolak, beli pisang goreng, beli rendang, beli soto, beli sate padang, apa aja sampai meja makannya penuh, ya kan? Beli koktail, beli buah, semuanya dibeli. Akhirnya pas buka puasa cuman makan kurma 3 butir sama air putih seteguk udah kenyang. Jadi manusia ini yang gede apanya? Nafsunya. Nah ini yang disembelih oleh puasa supaya nggak jadi hamba perut, supaya nggak jadi hamba fulus, nggak jadi hamba dunia, nggak jadi hamba kursi, hamba jabatan, jadi hamba Allah. Ya, jadi kita diciptakan Allah ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Jadi hidup ini bukan cuma buat cari duit terus mati, bukan. Itu mah orang kafir. Kita buat ibadah, berbakti pada orang tua, berpuasa, qiyamul lail, tahajud, sedekah ya, silaturahim ya, menuntut ilmu seperti ini dan sebagainya. Begitu. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari Muslim Nabi melanjutkan, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. La hilfatu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada bau misik. Jadi kita waktu habis makan sahur, sebelum sholat subuh pasti kita sikat gigi kan. Nah, terus nanti jam 10-11 tuh udah mulai bau tuh, karena perut kita kosong kan, pembakaran kan. Nah, itu baunya itu di sisi Allah lebih baik daripada misik. Walaupun boleh ya kita bersikat gigi sebelum sholat duhur ya. Kita sikat gigi, kemudian tadi kumur-kumurnya harus benar-benar bersih, dikeluarkan tuntas, jangan sampai ada yang tertelan setetes air pun ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi SAW bersabda, siapa orang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, diampuni dosanya. Amin. Makanya kita berharap nih, mati husnul khatimah ya. Mati husnul khatimah yaitu mati lagi puasa sunnah, mati lagi puasa wajib. Ada hadisnya. Salah satu tanda husnul khatimah, seseorang berpuasa karena Allah sehari, dia mati dalam keadaan berpuasa, mencari wajah Allah, maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Seorang pada hari itu dia sedekah nih pagi-pagi, habis sedekah dia meninggal. Nah, dalam keadaan dia bersedekah, nah amal terakhirnya sedekah, masuk surga dia, dakhalal jannah. Ada seseorang habis baca Quran, habis zikir, terus dia mati. Nah, umurnya ditutup dengan zikrullah, baca Al-Quran, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus dia mati. Habis itu dia masuk surga, kata Nabi. Makanya seseorang itu, kata Nabi SAW, dimatikan sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baca Al-Quran, insya Allah matinya baca Quran. Kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, insya Allah dimatikan ketika sholat berjamaah di masjid. Kebiasaannya apa? Dia kepengen umroh, haji, dia doa pengen mati lagi tawaf, lagi sa'i, ya. Nah, insya Allah dia dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, lagi tawaf, lagi berikhram, lagi sa'i. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan ya Ramadan ini, karena pintu surga yang 5 dibuka, maaf, yang 8. Pintu surga yang 8, maaf, dibuka, pintu neraka yang 7 ditutup. Setan dikerangkeng. Maksudnya apa? Artinya Allah benar-benar mengampuni hambanya di bulan Ramadan ini, dan hawa nafsu diperkecil, setan diikat. Artinya kalau masih ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, itu istidraj, dilulu. Bulan Ramadan selingkuhnya nggak berhenti, minum khamernya nggak berhenti, minum wainnya nggak berhenti, zinahnya nggak berhenti, ya makan ribanya nggak berhenti. Berarti apa? Dia dihukum Allah dengan hukuman yang terberat, yaitu istidraj. Istidraj itu dilulu, dijarno, dibiarkan, kalau orang Jawa bilang dijarno, dibiarkan dalam kemaksiatan, banyak rezeki, banyak kesehatan, ya dibiarkan dalam kesesatan dan kemaksiatan. Itu istidraj namanya, dan itu hukuman yang terberat.
Biasanya orang-orang munafik, orang dolim itu begitu istidraj. Ad-dunya abguna, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Maksudnya apa? Jannatul kafir, surganya orang kafir. Di dunia ini orang kafir diistidraj, orang munafik diistidraj, dilulu, dibiarkan. Makanya ujungnya biasanya matinya su'ul khatimah mereka. Orang dolim, munafik, ya, orang kafir, waliyadzubillah. Fir'aun matinya tenggelam di Laut Merah, ya, ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian siapa? Korun dimasukkan ke dalam bumi bersama hartanya. Namrud juga gitu, waliyadzubillah. Kaum Sodom dan sebagainya, waliyadzubillah. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, as-shalawatul khams. Salat 5 waktu, al-jum'ah wal jumu'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan, kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair. Mengampuni dosa di antara keduanya sepanjang apa? Dijauhi dosa-dosa besar, ya. Jadi pengampunan dosa ini. Jadi umur kita kan pendek nih, umurnya umat Rasulullah, nggak nyampe 1000 tahun seperti kaumnya Nabi Nuh gitu ya. Kalau umur umatnya Rasulullah kan antara 60 sampai 70. Iya kalau 60, kalau habis ini. Ini ada saudara kita udah meninggal duluan katanya ya. Bang Husni Al-Huda nih. Ya, kemarin juga Bang siapa itu? Chandra Anom angkatan 84 meninggal juga kena Covid. Nah, ini Covid nih hikmahnya apa? Kematian itu dekat, nggak jauh. Ya. Jadi wabah ini menunjukkan bahwa apa? Mati itu datang sewaktu-waktu, ya. Jadi kematian itu rahasianya apa? Datangnya mendadak. Ya, bisa ana duluan antum belakangan, ya. Jadi harus siap. Ya, wa mata dari nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dilakukannya besok. Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Lahir seperti Syekh Ali Jaber, lahir di Madinah, menghafal Al-Quran, belajar di Madinah sampai hafal Al-Quran 30 juz. Beranjak dewasa beliau hijrah ke Indonesia untuk berdakwah Al-Quran. Tahun 2020 kemarin beliau ditusuk sama orang nggak benar tuh di Lampung, tapi memang belum ajalnya beliau. Kemudian 2021 beliau sakit, kemudian wafat husnul khatimah insyaallah. Dengan banyak amal baca Quran, dia banyak mengkader hafiz Al-Quran, penghafal Quran, dan banyak menolong anak yatim, anak terlantar, dan banyak mengumrohkan orang-orang miskin dan lemah. Para hafiz Quran juga, Masya Allah. Di usia 44 tahun, Syekh Ali Jaber meninggal dunia dengan segudang amal yang luar biasa. Dan kita bisa lihat di YouTube, di Instagram, di mana-mana ya, jejak-jejak dakwah beliau. Bekas-bekas dakwah ini, makanya dalam surah Yasin ayat 12, yang kita bawa mati itu bekas-bekas kebaikan. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa yang mereka perbuat dulu di dunia, wa atharahum, dan bekas-bekasnya, bekas Syekh Ali Jaber berdakwah, mengkader, menghafal Quran, penghafal Quran, ya, dan sebagainya. Itu yang kita bawa, bekas tahajud kita, bekas puasa kita, bekas tawaf kita di Ka'bah, bekas sa'i Safa Marwah kita, bekas wukuf haji kita di Arafah, ya, bekas sedekah kita, bekas silaturahim kita, bekas bacaan Al-Quran kita, bekas sabar dan ikhlas kita, bekas syukur kita, ya, itu semua yang kita bawa. Wa atharahum, bekas-bekas itu yang kita bawa. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga yang 8, wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup pintu neraka yang 7, wa suffidatis syayatin, dan dikerangkeng, diikat, di rantai semua setan-setan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi tadi udah saya jelaskan. Kemudian Allah kalau mencintai satu amalan, itu dibikinkan pintu surga. Surga pintunya ada 8 ya. Kalau neraka kan 7. Nah, pintu surga, Allah nih mencintai orang yang suka sholat. Ya, dibikin babu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, dia sholat wajib, yang laki-laki ke masjid, laki-laki jangan sholat di rumah, wajibnya. Ya, laki-laki yang sholat wajib di rumah namanya laki-laki solehah. Alhamdulillah ya. Laki-laki itu ke masjid sholatnya. Nabi sampai wafatnya nggak pernah sholat
5 waktu di rumah, selalu di masjid sampai akhir hayat beliau dalam keadaan sakit diimamin oleh Sayyidina Abu Bakar, mertua beliau radhiyallahu anhu ya. Nabi duduk sambil sakit panas. Kemudian tambahin qobliyah ba'diyah 2 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Boleh juga 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat itu qobliyah ba'diyah rawatib, dibangunkan satu rumah di surga. Rumah kita di dunia ini cuma rumah bohongan, mampir aja sebentar. Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, gharib, au abirus sabil, atau penyeberang jalan. Ya, dunia ini apa kata Nabi SAW? Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia iki omahe wong sing ora duwe omah. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia iki bandane wong sing ora duwe banda. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Jadi mampir aja sebentar ini, bisa ana duluan antum belakangan. Nah, maka jadilah orang mampir yang terbaik. Nyari bekal amal, ya. Bukan numpuk dunia, bukan. Ada nggak orang mati kalungan sertifikat tanah? Atau orang mati kalungan pelek Lamborghini? Nggak ada kan? Atau BPKB mobil, ditinggal semuanya. Kita mati, istri kita masih cantik nih, ya, idahnya selesai 4 bulan 10 hari, Al-Baqarah 234 tuh, punya idah, dikawin orang udah. Iya, jadi kalau orang mati diantar 3 hal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 1 menemani, 2 pulang. Amalnya menemani, hartanya dan keluarganya pulang meninggalkan. Sendirian dia di kuburan, ditanyain deh, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kita buka, ya, walaupun nggak bisa bahasa Arab, kalau tauhidnya benar, amalnya benar, insya Allah bisa jawab. Allahu Rabbi, Rasulullah Muhammad SAW Nabi, ya, Al-Quran Kitabi, ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, selanjutnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna fil jannah, jadi di dalam surga ada 1 pintu, ya, baban, 1 pintu, yuqalu lahu rayyan, ya, yang disebut ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun. Masuk ke dalam pintu itu orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tuh, yang suka puasa sunnah Senin Kamis 3 hari tengah bulan, apalagi ada yang suka puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Walaupun Nabi SAW tidak melaksanakan puasa Daud, tapi Nabi membolehkan umat Islam berpuasa Daud. Nabi Daud itu badannya kecil, tapi bisa melembekkan besi yang keras, mengalahkan Jalut yang giant, badannya gede raksasa, ya, dan suaranya nikmat, bagus, namanya Mazmur, ya. Dan Nabi Daud raja kaya raya yang adil, ya. Kemudian beliau alaihissalam mempunyai anak juga yang raja yang adil, namanya Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau orang kaya sukses namanya Sulaiman dan Daud. Kalau orang kaya yang tidak sukses, orang kaya yang bakhil, yaitu siapa? Qarun, waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Tidak masuk ke dalam tidak masuk selain orang yang berpuasa lewat pintu itu. Yuqalu aina shaimun, yuqalu aina as-shaimun, ya, si pintu ar-rayyan itu berkata, pintu surga, mana orang yang berpuasa? Jadi dia manggil orang yang berpuasa, manggil kita, amin. Mana orang yang suka berpuasa sunnah, puasa wajib Ramadan, kemari masuk, gitu kan. Fa yadkhuluna minhu, maka masuklah lewat pintu itu. Fa idza dakhala akhiruhum, apabila sudah masuk yang terakhir dari para orang suka berpuasa, ughliqa, ditutup pintunya, falam yadkhul minhu ahadun. Enggak ada yang masuk lagi. Mudah-mudahan kita masuk pintu ar-rayyan. Amin ya rabbal alamin, ya. Pintu surga ada 8, salah satunya pintu orang yang suka berpuasa, namanya ar-rayyan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda tentang kegembiraan orang berpuasa. Sahih Bukhari, ya. Walisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun hina yuftir, kegembiraan ketika berbuka.
wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Masya Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau mau berbuka puasa itu saat makbul doa, doa aja semua. Misalnya 1 jam sebelum berbuka, dari jam 5 sampai misalnya maghrib jam 6 ya. Itu banyakin doa, sholawat dulu, al-asmaul husna. Habis itu hajat kita, terutama minta wafat husnul khatimah. Minta apa aja boleh, kesehatan, keberkahan hidup, keluasan rezeki. Mungkin ada yang punya hutang, minta lunas hutang. Mungkin ada yang belum jodoh, punya jodoh, minta jodoh yang solih-solihah. Ya, yang gadis, yang perjaka, yang duda, yang janda, duren nama jahe, duda keren nama janda hebat, dijodohin ya. Nah, kemudian apa lagi? Minta keturunan yang belum punya keturunan. Minta apa aja deh. Minta ibadah kekhusyuan. Minta mati di Mekah Madinah boleh. Jadi doa itu jangan takut-takut ya. Doa yang baik-baik sepanjang doa itu tidak mengandung dosa dan permusuhan. Minta para sahabat Nabi, para ulama salafus saleh itu sampai minta garam aja sama Allah. Aku nggak punya garam ya Allah. Ya, aku minta garam ya Allah. Terus lagi jalan dakwah gitu atau ke masjid, sendalnya putus di sahabat atau salafus saleh ulama ya. Langsung minta, ya Allah, ngadu sama Allah. Ud'auni astajib lakum. Curhatlah padaku, aku kabulkan. Jadi ud'auni itu mintalah sama aku apa aja. Ya Allah, sendalku putus ya Allah. Aku minta sendal ya Allah gitu. Jangan malu ya. Kadang orang minta apa aja ke manusia. Minta sembuh, repot ke dokter nanya, konsultasi sampai 1 jam. Pasien yang lain sampai nungguin. Lupa dia yang ngasih sakit Allah, yang nyembuhin Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit Allah yang menyembuhkan, kan gitu kan. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi nah pas mau berbuka ini ada doa. Doanya ya yang sahih, dhahabat dhama'u wa batalatal uruq. Jadi kita makan kurma nih bismillah ya, terus minum air kan. Nah, habis makan kurma minum air, sunnahnya dhahabat dhama'u wa batalatal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang lapar dan haus, telah basah leher. Kemudian ya semoga insyaallah ditetapkan pahala puasa kita. Nah, bagaimana doanya Allahumma lakasumtu? Boleh juga, walaupun hadisnya dhaif, tidak sampai sahih. Boleh ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Ya. Bismillah. Nah, habis itu ya habis minum bismillah, maaf ya. Habis itu kita baca doa lagi, dhahabat dhama'u, telah hilang dahaba ya, dhama'u, lapar dan haus, wa batalatal uruq, telah basah leher, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah kau tetapkan pahala insyaallah. Begitu. Habis itu baca deh doa, alhamdulilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqani hadhihi halinqah. Nah, terus habis itu sholat maghrib, jangan makan besar dulu. Ya, jangan sampai kita ketinggalan jamaah di masjid. Nanti makan besar boleh habis maghrib ya. Atau habis isya, habis taraweh. Tarawehnya boleh di masjid, boleh di rumah. Taraweh Nabi SAW kadang berjamaah di masjid, kadang sendirian. Namun di masa Umar bin Khattab, beliau menyatukan umat Islam, menganjurkan agar berjamaah taraweh di masjid. Ya, alhamdulillah. Apalagi di Masjidil Haram. Dari apa namanya, 1 Ramadan aja udah penuh, apalagi 10 hari terakhir. Nggak tahu kalau sekarang mungkin karena masa pandemi ini nggak terlalu ini ya, dibatasi lah ya, nggak terlalu penuh. Tapi kalau hari-hari sebelum pandemik, Masya Allah, 10 hari terakhir Ramadan kita mau sujud aja kita ngelihat 10 hari terakhir ya, nggak kena pantat orang di depan kita ya. Duduk nyari selah sedikit aja, apalagi yang di Mataf itu dekat Ka'bah. Masya Allah, ya tabarakallah, penuh sekali. Sampai di lantai-lantai atas, apalagi sekarang udah perluasan Masjidil Haram ya. Jadi kangen nih Masjidil Haram. Ya Allah, berangkatkan kami lagi ya Allah ke Mekah Madinah Arafah. Yang belum haji, berangkatkan haji. Ya, yang pengen umroh lagi atau yang belum pernah umroh, berangkatkan umroh ya Allah dengan kun fayakunmu. Jadi umroh haji itu nggak pakai duit, pakai doa, pakai kun fayakunnya Allah. Ya, jadi ada orang kaya raya, sehat, waktunya banyak,
sampai matinya dia nggak mau haji, nggak mau umroh. Keliling dunia udah, Paris, Eropa, Amerika udah lewatin. Mekah Madinah nggak pernah dia lewatin, waliyadzubillah. Boro-boro haji umroh aja nggak pernah, waliyadzubillah. Nah ini hati-hati, orang yang mampu haji nggak haji, matinya seperti mati Yahudi, Nasrani, naudzubillah. Makanya saya kalau khutbah nikah nih, pengantin baru, pengantin muda tuh, masih umur 20-an mereka nikah, saya bilang, punya rumah nggak wajib, punya mobil nggak wajib, punya tabungan deposito 1 miliar, 2 miliar nggak wajib. Haji wajib. Makanya ayo kalian, mumpung masih muda, nabung daftar haji, ya. Begitu. Mudah-mudahan haji kita beres ya. Ini dana haji dipakai buat infrastruktur. Kita banyak utang katanya di Saudi ya. Jadi hajinya nggak bisa tahun ini ya. Ya Allah, kasihan benar umat Islam Indonesia ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita ya. Amin. Kemudian dalam hadis, man shoma yauman fi sabilillah, siapa orang puasa sehari di jalan Allah, nah hadis sahih ya, Bukhari Muslim, pahalanya orang berpuasa nih. Man shoma yauman fi sabilillah, siapa orang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, mau puasa sunnah atau apalagi puasa wajib, apa pahalanya? Ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kalau puasa sehari aja dijauhin dari neraka 70 tahun perjalanan, apalagi puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari. Nah, begitu ya. Nah, qobliyahnya nih sekarang nih, Sya'ban. Mau puasa boleh. Tapi jangan mendahului Ramadan dengan sehari 2 hari puasa. Ini kan hari Selasa nih. Ya, Senin, Ahad, Senin jangan puasa. Nah, tadi boleh puasa nih. Kalau Jumat harus ada temennya. Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, Ahad Senin jangan puasa. 11-12 April. Karena 13 puasa Ramadan. Kecuali yang terbiasa puasa sunnah Nabi Daud atau puasa Senin, Kamis. Kalau nggak biasa puasa Senin, Kamis, jangan ya. Jadi tanggal 11-12, Ahad dan Senin nggak usah puasa. Karena hari Selasanya tanggal 13 insya Allah kita puasa Ramadan. Insya Allah malam Selasa kita terawih insya Allah. Tunggu aja deh sidang isbat penetapan masuknya Ramadan ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi sehari puasa di jalan Allah dijauhkan wajah kita 70 tahun perjalanan dari neraka. Amin ya Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Siapa orang sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti pahalanya berhaji bersamaku. Jadi umrah Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama Nabi. Ya. Jadi kalau yang punya duit nih jangan sayang-sayang umrah. Kalau udah umrah berkali-kali ajakin saudaranya biar haji deh. Ya kan? Atau umrah maaf ya. Ngebayarin umrah atau haji saudara itu Masya Allah pahalanya gede. Insya Allah kita ada pahala umrah dan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, jangan sampai kita sendirian umrah sendiri, kita lupa sama saudara kita. Apalagi kalau orang tua kita belum haji, belum umrah. Dahulukan orang tua kita, atau mertua, atau kakak adik ya. Nanti pahalanya besar sekali ya. Begitu cespleng. Jadi kangen nih. Pakai doa ya. Allah, saya alhamdulillah sebelum pandemik tiap tahun umroh gratis karena jadi mutawif pembimbing. Terakhir 2018 ya. Mudah-mudahan bisa berangkat nih habis Ramadan nih. Udah kangen banget ini. Amin ya Allah. Balighna ilal Makkah wal Madinah warzuqna hajjan mabrur umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa damban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, sampaikan kami ke Mekah, Madinah, Arafah ya Allah. Jadikan kami haji mabrur, umrah yang mabrurah, sa'i yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Jadi umrah Ramadan pahalanya seperti berhaji bersama Nabi, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Ya, jadi pahalanya seperti berhaji bersama Nabi. Saking besarnya pahala umrah Ramadan, makanya berjubel orang, apalagi 10 hari terakhir pada itikaf sampai di lantai-lantai atas ya. Masya Allah, kalau umrah Ramadan itu ya kita ditarik. Jadi mereka orang Saudi ini pengen bersedekah. Kan kalau ngasih makan orang puasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi
pahala orang berpuasa itu. Bayangkan kalau yang dikasih makan 10 orang, 100 orang, 1000 orang, pahalanya ngalir. Nih amalan cerdas nih ya. Kita juga gitu, kalau ada masjid musola dekat rumah, kita beliin korma tiap hari sama air mineral 1 kardus. Paling air mineral berapa sih? Paling cuman berapa? 30-40 ribu paling ya. Sama kurma 1 kardus paling 60 ribu. Ya modal 100 deh sehari. Kasih ke masjid, ke musola terdekat buat iftar, buka puasa mereka. Berbuka puasa kan kurma sama air. Kalau yang di situ ada yang berbuka 50 orang aja, kita dapat pahala tuh. Kurma kita dimakan, air mineral yang kita kasih diminum. Masya Allah. Ya, juga jangan hanya Ramadan, nanti setelah Ramadan orang puasa Syawal atau puasa Senin Kemis. Banyak masjid yang mengadakan iftar buka puasa Senin Kemis sekarang. Dan 3 hari tengah bulan, termasuk yang dekat rumah nih Masjid Al-Ikhlas. Jalan Cipete itu Senin Kemis sama 3 hari tengah bulan mereka mengadakan iftar buka puasa. Ya, buka puasa di Masjid Al-Ikhlas depan SMP 68, SMP saya dulu. Saya lulus SMP 68 tahun 88, lulus SMA 70 tahun 91, masuk stan sama Lukman bareng ya Lukman ya. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, habis itu nah, ketika di hari kiamat kita sendirian kecuali apa? Amal yang bisa nolong. Salah satunya Al-Qur'an dan puasa kita. Al-Qur'an yang kita baca dan puasa yang kita lakukan, baik sunnah maupun puasa wajib. Dalam hadis ya, As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya, puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar. Aku, kata puasa ngomong, sudah menahan dia, mencegah dia dari makan minum di siang hari dan berhubungan dengan istrinya di siang hari. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku memberi syafaat pada dia. Coba, puasa ngomong. Wa yaqulu al-Qur'an, dan berkata Al-Qur'an, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fi. Aku sudah mencegah dia dari tidur di malam hari. Jadi kalau tahajud nih, bangun qiyamul lail, jam 3 kita bangun ya. Itu kita bukan hanya sholat, amalannya baca Al-Qur'an juga, waratilil Qur'ana tartila ya. Kemudian fasyafi'ni fi, izinkan aku, kata Al-Qur'an, memberi syafaat, membela dia, menaungi dia. Masya Allah. Makanya yauma la yanfa'u malun wala banun, takutlah pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak. Illa atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Pak Ustadz, mohon pencerahannya apabila umrah pada akhir Ramadan merupakan saat yang istimewa. Sementara apa tadi? Iya boleh. Kalau kita ada kesempatan, ada duit, umrah Ramadan Pak Joko. Ya, gitu. Saya yang bimbing juga boleh ntar. Nah, kalau nggak bisa Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan ya. Begitu. Jadi kita doa ya di sana. Kenapa? Karena langit Mekah Madinah tuh udah pada bolong. Multazam tuh antara pintu Ka'bah sama Hajarul Aswad itu disebut multazam, itu tempat makbul doa. Ya, yang bolongin siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Siti Sarah, Siti Hajar, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Itu pada doa semua di situ kan. Ismail, Ishak ya. Jadi langitnya udah pada bolong ke Mekah. Antara di Hijri Ismail kita doa. Nah, Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Makanya kalau tawaf kita harus di luar Hijri Ismail kan. Nggak boleh kita nyelonong gitu biar cepet nih nyelonong gitu ya. Motong kompas gitu lewat Hijri Ismail. Nah, pas sholat 5 waktu kan makanya ditutup kan. Kalau sholat sunnah boleh di Hijri Ismail. Kalau sholat wajib nggak boleh. Ya kan? Begitu habis itu apa? Pas makom Ibrahim itu makbul doa juga. Jadi makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ismail ya. Dan Zam-Zam itu air barokah. Ya, air yang galiannya Jibril, tangisannya Ismail. Safa Marwa sa'i itu artinya usaha ya. Jadi orang Islam nggak boleh jumud, nggak boleh beku, nggak boleh males. Ya. Puasa juga jangan tidur mulu, banyakin baca Quran ya. Saumu tasihu, berpuasalah kamu maka sehat. Itu walaupun hadisnya maudhu, palsu ya, tapi isinya bagus, itu benar.
Mungkin itu perkataan sahabat. Karena apa? Coba orang kanker aja sekarang disuruh puasa sama dokter. Coba antum lihat deh video di Instagram atau di mana? Di YouTube-nya Dr. Zaidul Akbar itu, Masya Allah, kalau nerangin masalah itu. Jadi orang kanker itu disuruh oleh dokter kafir sekalipun nyuruhnya puasa. Biar sen kankernya nggak ada makanan. Ya, di samping mengurangin makanan karbo, pengawet dan sebagainya kan. Ya. Jadi disuruh puasa. Puasa Nabi Daud jauh lebih baik lagi. Ya, kemudian apa? Banyakin baca Al-Qur'an dengan niat. Baca Quran dengan niat mohon kesembuhan, boleh ngeruqyah sendiri namanya. Ruqyah mandiri. Ya Allah, obatilah aku dengan Al-Qur'an, ya Allah, sembuhkan kankerku, keluarkan, hilangkan, musnahkan semua sel kankerku, ya Allah. Sakit apa aja, pilek, flu, demam, panuan juga boleh, banyak baca Al-Qur'an. Karena apa? Obat segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Minal Qur'an, minnya kata Ibnu Qayyim lil jinsi, untuk segala jenis penyakit dalam surah Al-Isra 82. Ya, jangan lupa nyembuhin Allah. Kita dikasih senjata sembuh, obatnya Al-Qur'an. Kita niatkan, nama-nama lebih niat, namanya ruqyah mandiri. Boleh tiap baca Al-Qur'an, ya. Ada air putih, kita baca Al-Qur'an nih. Di depannya ada air putih, habis baca Al-Qur'an, tiupkan, tuh, ya. Jadi seperti meludah tapi tidak meludah. Misalnya baca Inna A'tainakal Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, obatilah aku dengan surah Al-Kautsar, sembuhkan aku dengan surah Al-Kautsar, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Gitu. Kalau hafal doanya, Allahumma rabban nas adibil ba'sa washfini anta syafi, Allah la syifa illa syifauk, syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah. Tuh. Nah, terus minum bismillah. Gitu. 2 kali dia minum nih. Nah, apalagi kalau zam-zam, air zam-zam. Ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat minumnya, kata Nabi. Minta jodoh, minta anak, minta sehat, minta husnul khatimah. Sebelum minum zam-zam, di sampingnya ada doa zam-zam khusus ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Jadi sunnahnya, kalau kita habis tawaf 7 kali, ini lagi umroh ya. Habis itu kita sholat sunnah 2 rakaat kan. Atau minum zam-zam dulu, sholat sunnah dulu 2 rakaat ya. Habis sholat sunnah 2 rakaat, habis itu sebelum sa'i kita minum zam-zam menghadap Ka'bah. Berdiri menghadap Ka'bah. Nah, jangan langsung habis, sekali teguk, 2 teguk, bisa 3 kali atau 5 kali tegukan, sisanya disiramkan ke wajah atau ke kepala ya. Begitu, habis itu sa'i deh Safa Marwah. Amin. Mudah-mudahan sampai lagi kita ya. Begitu. Apalagi nih? Ada yang mau berdialog? Silakan. Kalau lagi puasa, makan minum nggak sengaja, lupa rezeki ya. Kemudian apa lagi? Kalau lagi puasa nih tiba-tiba diinfus sampai kenyang, batal. Kalau suntik insulin gimana? Orang yang diabetes nggak batal karena tidak mengenyangkan ya. Ngirup apa fix inhaler tidak batal ya. Lagi puasa pusing, lehernya pegel, ditempelin salon pas, nggak batal. Ya. Tapi kalau infus batal, mengenyangkan. Kalau rokok batal, karena apa? Menghisap, memasukkan asap. Makanya rokok itu dalam bahasa Arab kan apa? Syuribat dukhan. Meminum asap kalau bahasa Arabnya. Meminum asap ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau insulin tidak mengenyangkan, ya, apalagi itu. Orang misalnya tiba-tiba lagi puasa, kalau divaksin itu batal tidak Ustadz? Tidak batal. Karena tadi tidak mengenyangkan. Kalau yang membatalkan itu di infus 1 botol ya, kenyang dia, seger. Ya. Katanya biar cepat nggak usah lewat darah, minum aja infusnya. Masya Allah ya. Jadi kalau vaksin, suntik, insulin, pakai remason, dibekam, tidak membatalkan puasa. Pakai apa? Obat hirup itu apa namanya? Misalnya lagi puasa hidungnya buntu, mampet. Pakai apa namanya? Fix itu ya. Fix inhale, fix apa itu? Yang dihirup itu ya. Inhaler ya. Nah, begitu. Begitu, dikerok, dibekam, tidak membatalkan puasa.
Kalau muntah tidak batal kalau nggak sengaja. Kalau sengaja memuntahkan, misalnya masukin tangan, muntahin gitu. Nah, sengaja muntah itu batal ya. Begitu. Baik, ada lagi yang mau berdialog? Silakan. Akhil Lukman. Tafadhol Ustaz Lukman. Ustaz Lukman ada nggak nih? Silakan Ustaz, dipandu atau Mbak Naya. Tafadhol. Ya, Ustadz kayaknya ini tadi Kak Lukmannya mungkin Iya, nggak apa-apa. koneksi kurang bagus. Nggak Ini apa-apa. ada satu lagi nih Kak, pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, sejak tahun 90-an itu ada gerakan yang menjadikan restoran-restoran, warung-warung harus tutup pakai gordeng atau kain agar yang makan tidak terlihat. Bukankah kalau sudah niat puasa justru harus alami saja? Malah semakin banyak ujiannya kan mungkin pahalanya makin baik. Kan lucu aja puasa tapi melarang orang lain makan di depannya. Nanti naik bus melarang orang bikin tingkah laku yang nyebelin. Menurut ukurannya aja dan sebagainya. Dan kebiasaan tutup gorden restoran itu baru setelah tahun 90-an aja. Terima kasih Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Baik-baik. Ya. Iya, harusnya menghormati orang yang berpuasa. Ya kan? Kita kan nggak mengganggu mereka juga jangan mengganggu kita. Kadang-kadang yang makan di siang hari itu bukan hanya orang kafir atau orang haid datang bulan terang-terangan. Orang Islam juga nggak puasa. Banyak ini sekarang pelaku dosa besar. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Jadi orang sengaja meninggalkan puasa, nggak diterima amalnya. Waliyadzubillah. Dia muslim, dia sehat, dia tidak sakit, dia tidak dalam perjalanan. Kok nggak puasa? Orang Islam, Masya Allah. Allah nggak butuh semua perbuatan baiknya. Batal semua amalnya. Padahal di situ kan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan sekalian puasa. Ya, begitu. Kemudian rezeki itu nggak ketukar. Ramadan ini syahrul Quran. Ya, hormatilah orang Islam yang berpuasa. Kita ini 80%, 88 atau 87% umat Islam. Ya, mayoritas umat Islam. Kita juga nggak akan sombong karena kita mayoritas, tidak. Ya wajar lah. Kita lagi puasa, kalian jangan sembarangan. Ini minoritas sudah belagu. Ditambah lagi munafik, orang Islam pura-pura Islam padahal kelakuannya kafir. Ya, sholat enggak, KTP-nya doang Islam. Ya. Terus apa? Nggak puasa. Ya, kedukun iya kan? Jelek-jelekin orang Islam. Terus apa? Mengucapkan selamat Natal, kebablasan ini nggak benar, ya. Terus apa? Makan itu kan hak asasi saya, ya. Zina itu seks bebas, homo, lesbian itu hak asasi saya. Minuman keras itu hak asasi saya. Tuh lihat di Kupang kemarin tuh, gubernurnya habis memproklamirkan minuman keras halal diproduksi, bahkan istrinya memproklamirkan boleh bisnis khamar, minuman keras, ya. Habis itu apa? Dikasih banjir bandang. Waliyadzubillah, ya. Jangan sombong sama Allah. Juga begitu puasa, udah bulan Ramadan tutup. Kalau buka nanti jam 4, jam 5 menjelang berbuka, ya. Dan alhamdulillah saya ngelihat banyak ya restoran atau rumah makan muslim yang paham kalau memberi makan orang berpuasa, buka puasa itu pahalanya besar, seperti pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang puasa itu. Mereka sekarang ada takjil gratis gitu. Kami buka jam 16.30 atau jam 17. Silahkan datang, takjil gratis gitu ya. Di samping sekarang udah ada makan Jumat berkah ya, alhamdulillah. Ya, ngasih makan orang itu Masya Allah pahalanya besar. Apalagi ngasih makan berbuka orang puasa. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'a wala syukura, itu dalam surah Al-Insan surah ke-76 ayat 9 ya. Kami ini innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian ini untuk mengharap wajah Allah aja. Kami tidak mengharapkan balasan wala syukura, enggak ngarepin terima kasih. Kamu ngucapin terima kasih, kamu enggak, kamu celak saya enggak masalah. Yang penting saya udah ngasih makan, udah ngasih takjil. Ya, Masya Allah bagus. Bahkan banyak yang ngasih berbuka puasa makanan besar, bagus. Ya, begitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi tolong yang punya restoran, rumah makan, pagi hari dan siang hari jangan buka, nggak berkah. Apalagi yang makan di situ orang-orang Islam yang munafik.
ya insya Allah lah ada jalan keluar bagi orang-orang kafir, non muslim atau orang-orang yang haid. Mereka bisa makan, cuman sebulan aja. Dan rezekinya ketuker. Ini warteg kadang buka, dikordenin, kakinya pada gelantungan, nggak berkah, masya Allah. Ya, kalau restoran Padang, alhamdulillah saya ngelihat banyak banget yang tutup. Bahkan mereka buka kadang-kadang mau maghrib atau ada yang tutup full. Ada yang buka jam 5 gitu ya, nggak apa-apa jam 5 ya, ngasih makan orang yang mau berbuka. Tadi Jangan pertanyaan dari pagi dan Kak siang. Galunggung 782 nih, kayaknya mau menambahkan nih Kak. Ya silakan Bang Silakan, Galunggung. Kak. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz tadi. Waduh, banyak banget yang saya Sama-sama. dapetin ininya ya. Ya. Ilmunya. Sama-sama Jadi saya itu Bang kan Galunggung. bekerja di 20 tahun saya kerja di restoran itu. Nah, tahun 90-an itu mulai harus ditutup tuh. Nah, kemudian saya kan connect dengan teman-teman saya yang di Malaysia, yang gitu ya. Itu mereka nggak ditutup. Alasannya begini, kalau ditutup itu justru kayak memberikan peluang buat muslim-muslim yang nggak puasa jadi nggak ketahuan gitu. Kalau gitu. dibuka kan langsung, nah ini nggak puasa nih, ini sakit ya. Yang nggak puasa ketahuan ya. Kan, lo kesini lagi lo gitu. Kalau ditutup, yang ada ya emang saya tahu persis lah yang saya di sana tiap ya ada ya kelihatan lah ini orang muslim apa enggak gitu kan ya. Iya Itu betul. makan dengan tenangnya, Orang keluar kafir dengan emang tenangnya, puasa, kenyang orang lagi ya. muslim. Iya, nah, kemudian alasan yang teman saya di Malaysia itu kan kita harus menyediakan orang-orang yang tidak bisa puasa, misalnya lagi haid atau lagi sakit, kita kan nggak tahu, ya kan? Dasarnya itu dia. Terus kalau kita puasa tuh kan, ya udah kita puasa tuh, siap gitu, siap nanti di depan ada orang kurang ajar makan gitu ya. Itu tambah pahala kan gitu kan. Saya sendiri terus terang itu kalau lagi kuat ya badan gitu udah puasa ada ini tenang-tenang aja. Tapi kalau lagi lapar-lapar bener kadang-kadang kesel juga emang ya. Lagi kriuk-kriuk atau enak aing gitu ya, uang mangan gitu kan nyebelin tuh di depan kita. Tapi ya udahlah gitu. Jadi saya pikir-pikir apa ya? Sebenarnya dibuka itu menurut saya sih ya malah ujiannya buat kita bagus. Ya, baik, terima kasih Pak. pelajaran juga nih buat orang-orang untuk bisa menghormati gitu aja. Gitu, ya. Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Ya, terima kasih sharingnya Pak Galunggung ya, Masya Allah. Jadi antum 20 tahun kerja di restoran ya. Jadi oh iya saya kebetulan alhamdulillah nih saya lolos dari sakit COVID. Alhamdulillah. Ya, saya sudah sampai harus diintubasi. Dan itu saya yakin berkat doa-doa dari teman-teman semua ya, yang bisa menyelamatkan gitu. Dokter sih udah berusaha, semuanya udah berusaha semuanya. Tapi kayaknya doa itu dan saya merasa ini kesempatan. Iya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam kenal dengan Pak Ustadz nih, bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih Pak Galunggung. Sempat berapa hari dirawat Pak Galunggung? Totalnya 35. Dari sebulan lebih dong. Isoman. Sebulan lebih ya. Isomannya kan 2 minggu. Tapi saya di rumah sakit itu 2 minggu. Sempat nggak sadar ya? Iya, sempat nggak sadar. Jadi saya tanggal 20 itu masuk di Wisma Atlet. 25 saya diintubasi. Diintubasi itu dimasukin pernafasan ventilator. Jadi nafasnya sudah pakai ventilator nggak sadar saya. Iya. Kemudian 27 memburuk terus, saya dipindahkan ke rumah sakit Tarakan. Di dimmer saya tuh 4.000, harusnya 500. Di dimmer tuh kekentalan darah menjadi 4.000. Kemudian itu udah nggak ya saya. Itu terus berlanjut terus sampai hari ke-4 itu istri saya sudah dipanggil oleh tim dokternya itu bahwa di dimmer saya menjadi 12.000. Masya Allah. Iya. Kemudian sampai koma nggak Pak Galunggung? Sampai koma?
waktu ini aja, waktu awal, waktu pertama kali harus dikasih gitu. Berarti termasuk COVID yang berat ya? Iya, kebetulan saya kan diabetes. Oh, Masya Allah. Usia berapa sekarang berarti panjenengan? 57. 57 ya? Masya Allah. Ya. Satu angkatan dengan Pak itu tadi ya, Husni ya? Pak Husni, iya. Yaitu dia sudah meninggal ya. Insya Allah husnul khatimah. Ya, Alhamdulillah saya bersyukur ya Pak Galunggung ini kayak nyawa kedua ya. Ayo di sisa umur kita sekarang, ayo kita perbanyak ibadah ya. Alhamdulillah. Ya. Dan jadi itu saya makin Allah. Jadi benar Pak Galunggung, la yarudul qada illa doa. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi berdoalah kita yang banyak ya, terutama di sepertiga malam terakhir itu makbul doa ya. Dan itu tahajud qiyamul lail itu meningkatkan imunitas tubuh, mencegah penyakit. Ya, apalagi kalau kita bangun badan kita sehat, mandi sesudah berdoa ya. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma nusyur. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wa la haula illa billah. Allahumma la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma firli, terus berdoa apa saja itu makbul, hadisnya sahih. Habis itu doa aja apa aja, minta kesehatan, rezeki dan sebagainya, husnul khatimah. Kemudian habis itu kita mandi dari semua, misalnya dari pinggang dulu, terus badan, baru kepala terakhir. Itu insya Allah sebelum mandi, di luar kamar mandi kita niat, ya Allah sehatkan aku, sembuhkan aku dengan mandi ini ya Allah. Ya dengan aku bersuci. Habis itu wudhu, terus kita bersih-bersih badan, udah pakai baju yang bersih, yang nggak bau keringat. Terus sejadah bersih, pakai parfum kalau laki-laki kan, kalau perempuan juga boleh di rumah kan. Kalau di luar nggak boleh perempuan pakai parfum ya. Habis itu kita sholat tahajud itu diterima insya Allah. Minta kesehatan. Sebelum sholat niat, ya Allah dengan sholat sunnah 2 rakaat ini aku taubat kepadamu. Batas semua dosaku. Namanya sholat sunnah taubat. Habis itu sholat sunnah 2 rakaat lagi. Ya Allah sembuhkan aku, obati aku ya Allah. Namanya sholat sunnah hajat. Atau misalnya minta hajat misalnya. Rezeki. Atau misalnya ada hutang. Ya Allah dengan sunnah 2 rakaat ini lunasi hutangku ya Allah. Dengan sunnah 2 rakaat ini aku belum punya istri, belum punya suami ya Allah. Beraku istri suami yang salihah salih ya Allah gitu ya. Semua hajat. Jadi sebelum sholat itu sampaikan hajat kita, namanya sholat sunnah hajat namanya ya. Awali dengan sholat sunnah taubat ya. Kemudian habis itu mengenai makan tadi. Jadi prinsipnya jangan terang-terangan makan di depan umum ketika Ramadan. Ya, itu yang mengganggu. Itu intoleran namanya, ya. Kalau kita memberi makan orang yang haid ya, itu boleh, orang kafir ya, tapi jangan terang-terangan di depan umum. Begitu. Dan kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Maaf. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 2 ya. Prinsipnya itu. Saya doakan Pak Galunggung dan teman-teman semua sehat, panjang umur ya, murah rezeki ya, bertambah khusyuk kepada Allah nih. Jadi kita ini bertambah umur, angkanya bertambah, saldonya berkurang. Alhamdulillah bersyukur Pak Galunggung ya. Masya Allah, kayak nyawa kedua ya. Sehat itu yang paling mahal dan teman paling mahal. Benar. Jadi pada saat saya kritis itu, saya sudah nggak ingat. Semua yang milik-milik saya itu titipan aja, termasuk badan kita. Masya Allah. Saya ingat cuma saya dosa-dosa apa aja lah yang saya perbuat buat teman-teman saya harus mohon maaf semuanya. Kesempatan ini saya juga mohon maaf kembali semua yang ada di sini. Karena pada saat saya kritis itu yang mengganjal saya. Rasanya, aduh, betapa pentingnya tuh teman ya, semua itu yang kalau dia doain atau mungkin ada kesalahan saya yang masih ganjal gitu, itu terasa. Karena mau napasnya nggak bisa, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Itu berat sekali. Di saat kita begini udah nggak bisa apa-apa tuh, kita udah nggak bisa, udah nggak mikir deh, punya apa nggak mikir. Yang kita pengen hanya itu aja dan ingat aja kesalahan kita sama. Bagus sekali nih Pak Galunggung ya. Ini jadi pengalaman Pak Galunggung ini pengalaman spiritual lebih dari 1000 kali pengajian ya. Langsung kena cespleng ya. Mengingatkan kematian, mengingatkan dosa. Jadi Masya Allah beri kesempatan untuk kita bertobat ya Pak Galunggung.
Ya. Jadi betapa mahalnya sehat dan umur ya. Maka jangan sia-siakan detik demi detik, menit demi menit yang kita ini ya, yang kita alami sekarang, apalagi nanti detik demi detik, menit demi menit Ramadan. Ya, kita gunakan untuk beribadah. Ya, jadi sakit itu mengampuni dosa, sakit itu tanda cintanya Allah pada kita. Dan kesempatan, ayo lembur ibadah. Dan nanti di Ramadan mendekati garis finish bukan makin kita enteng, tapi makin banyak beribadah. Jadi iktikaf, Nabi sampai mengajak para istri beliau untuk iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mengencangkan ikat pinggang, maksudnya apa? Memperbanyak taqarrub ilallah, belajar meninggalkan dunia, belajar mati sebelum mati. Jadi Nabi dan para istri beliau masuk ke masjid, dan sepeninggal Nabi SAW, ya, nah istri-istri beliau tetap meneruskan iktikaf, Aisyah, Hafsah dan sebagainya ya. Masya Allah. Nah, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Ya, apa kalau di masa pandemi sebenarnya begini, laki-laki Muslim wajib sholat berjamaah di masjid 5 waktu, ya. Dan jangan takut, justru sholat 5 waktu di masjid itu berjamaah itu keberkahan, ya. Warka'u ma'arokin, Al-Baqarah 43, rukulah bersama orang ruku, aqimis sholat, tegakkan sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'arokin, rukulah bersama orang ruku. Ini dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau wanita, sebaik-baik tempat sholat adalah di rumahnya. Kemudian ada pertanyaan tadi, bagaimana bagusnya tarawih di rumah apa di masjid? Dua-duanya bagus. Nabi SAW, ya ini sahih, Nabi lebih banyak tarawihnya ya, bukan isya-nya ya. Tarawihnya lebih banyak di rumah Nabi, ya begitu. Tapi boleh kita tarawih di masjid. Dan jangan khawatir, jangan was-was, ya. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semuanya atas izin Allah. Seperti Pak Galunggung pernah kena kemarin ya. Itu apa hikmahnya? Meningkatkan kedekatan Pak Galunggung pada Allah, mengampuni dosa Pak Galunggung. Kemudian tandanya Allah cinta sama Pak Galunggung. Innallaha idza habba biqaumin ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seseorang atau satu kaum dicoba, diuji dia. Alhamdulillah Pak Galunggung lulus bisa mengambil hikmah. Ada orang yang nggak bisa mengambil hikmah, diuji malah mengeluh, waliyadzubillah. Nah, kemudian Mayyuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa Allah yang kehendaki kebaikan pada dirinya, yusib minhu. Diberikan cobaan, musibah, ujian oleh Allah, ya. Jadi tandanya Allah cinta. Ya, dan Allah kalau ingin menghapus dosa seseorang dikasih ujian. Ada dosa yang nggak bisa dihapus kecuali dengan penyakit, dengan beratnya mencari nafkah, dengan kegelisahan, kegalauan. Itu pengampunan dosa semua. Apalagi Ramadan. Ayo kita berlomba-lomba fastabiqul khairat ya. Begitu. Jadi boleh tarawihnya di rumah boleh, di masjid boleh. Tapi sholat wajibnya laki-laki di masjid ya. Terutama subuh ya. Kesiangan subuh itu sekali 2 kali. Kalau tiap hari namanya niat. Alhamdulillah. Ada orang duhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ini mah niat nggak benar. Ya. Tapi boleh saya tambah sedikit? Oh iya, silakan Pak Galunggung. Yang saya rasakan ya, itu kan tadi mengganjal ya. Kita kesalahan-kesalahan pada orang lain itu mengganjal banget. Ketika jadi ini ya, koma tadi Pak ya. Ya, kalau kita punya waktu, kita harus bersihin tuh. Mohon maaf deh sama teman-teman kita yang mungkin kita pernah buat salah. Masya Allah. Yang lebih ngeri jangan gengsi ya Pak ya. Iya, udah kita minta maaf ke teman-teman kita atau siapa aja yang pernah kita buat salah. Tapi yang lebih ngeri nggak ada dong. Yang lebih ngeri itu adalah kesalahan-kesalahan yang kita nggak sengaja gitu. Masya Allah. Kenapa? Apa yang rasakan Pak Galunggung ketika itu apa Pak? Kok bisa ingat dosa langsung pada saat itu Pak Galunggung? Masya Allah. Saya pernah, walaupun saya ini kan pasti ya, saya pasti punya banyak salah. Oh, salah sama ini, salah sama si A, sama si B. Tapi ada yang mengganjal. Itu udah kayaknya ini ada kesalahan-kesalahan lagi yang saya nggak tahu kapan saya lakukan ya. Dan saya nggak tahu siapa yang saya ketolimi. Jadi saya kedoliman kita gitu Pak ya. Iya, mungkin aja nggak sengaja ya. Di jalan kita nggak sengaja. Iya, kadang nginjek kaki orang nggak sengaja ya, nyenggol mobil orang nggak sengaja ya. Lagi mobil gitu, keluar ada kata-kata kotor. Iya, itu udah dosa. Kedoliman ya Pak. Itu kan dosa. Nah,
Kalau dianya itu pada saat itu sakit gitu ya, ngempet, kurang aja udah tua-tua dibilang binatang segala macam, dia Iya. ngempet nih. Dosa kecil, Nah, dosa besar ya, sengaja ini nggak kurang sengaja ajar ya. nih. Gue doain lo apa gitu. Sumpahin ya. Katanya orang terzolimi itu kan keluar deh. doanya didengar sama Allah. Betul nggak Pak Ustadz? Yang Iya didolimi benar. itu. Ya kan? Benar. Ini jalannya dengan tenang nih. Udah setahun 2 tahun ini. Begitu saya ke situ. Siapa yang ini? Kalau tadi kita berbuat salah pada teman kita ingat banget tuh dulu buat diapain. Kita tinggal datengin, tebel muka, mohon maaf, clear. Iya. Karena kan Allah nggak akan masih nunda dulu kan ngampuni kalau kita belum clear sama teman kita saya ingat dia gitu kan. Ya kan? Nah kalau ini kan kita mau clear gimana? Orang kita nggak tahu, tapi dia masih ngumpet terus sampai sekarang. Makanya kita doa taubat tuh. Tadi ada pertanyaan tuh. Kalau qiyamul Oh, lail, sholat taubat itu sama sholat hajat termasuk qiyamul lail. Boleh. Ya. Doa taubat bisa itu ya. Masih banyak. Benar Pak Galunggung. Masya Allah. Bagus. Barakallahu fikum Pak Galunggung ya. Semoga contoh aja, contoh mungkin bisa dipakai. Sehat selalu, panjang umur dalam taat, tambah khusyuk sama Allah ya. Kita saling mendoakan ya Pak Galunggung. Doa taubat. Doa taubat bisa menghilangkan itu ya. Jadi taubat istighfar itu misalnya kita biasakan nih habis asar subhanallah bihamdi 100 kali. Nabi SAW bersabda man qala subhanallah bihamdi ya maha suci Allah ya dengan memujinya fi yaumin mi'ata marrah ya sehari 100 kali diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kan gampang tuh, paling nggak nyampe 5 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Di perjalanan ya. 1 kali dalam perjalanan, kapan aja deh. Kalau saya membiasakan ya, kalau habis asar sampai maghrib, subhanallah bihamdi 100 kali. Nanti habis maghrib sampai isya, kalau kita nggak ada kerjaan di masjid aja nih yang laki-laki ya. Kadang masjid pakai AC, pakai kipas bersih kan enak tuh. Ngapain kan makan malam udah tadi sebelum asar sebelum maghrib kita udah makan ya kita aturlah hidup kita kan terus kita habis maghrib sampai isya itikaf itu saat makbul doa juga bagus tuh subhanallah bihamdi subhanallahil azim ya 100 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim terus baca Al-Qur'an Al-Mulk tuh dibaca tiap malam Al-Mulk tabarok tuh Nabi SAW sabda yang baca Al-Mulk tiap malam diampuni dosanya kan cuma 30 ayat. Habis itu menghindarkan dari siksa kubur. Ya, diniatin juga nggak apa-apa ya Allah sebelum baca Al-Mulk ya. Dengan Al-Mulk ini ya Allah, bebaskan aku dari siksa kubur ya Allah dengan Al-Mulk ini ya Allah. Ampuni semua dosaku yang besar yang kecil yang sengaja nggak sengaja, yang aku ingat yang kau lebih tahu ya Allah begitu. Ya, diniatkan. Baca deh Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap malam baca Al-Mulk. Ya. Habis itu nanti tidur di awal, jangan sampai kemalaman, tidur jam 11, 12. Paling malam jam 10 lah udah tidur ya. Habis itu apalagi nanti bangun jam 3 ya, mandi, doa dulu terus mandi. Terus habis itu wudhu, sikat gigi, habis itu sholat tahajud. Sholat sunnah khafifain yang ringan dulu 2 rakaat. Habis itu bukan buru-buru tapi ringan, sedang-sedang aja. Habis itu sholat yang kedua. Habis itu sholat yang kedua apa? Sholat tobat tadi 2 rakaat dengan niat mohon ampun bertobat sama Allah. Habis itu sholat 3 hajat ya. Hajat kita sampaikan pada Allah. Habis itu terutama jangan lupa hajat kita minta mati husnul khatimah. Yang keempat habis itu sholat lagi boleh. Ya. Sampai 8 rakaat jadi 2 kali 4. Habis itu tutup dengan witir. Kalau tadi sudah witir sebelum tidur ya jangan witir lagi. Jadi tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam ya. La witroni fi lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam ya. Jadi qiyamul lail itu artinya bangun malam. Isinya bisa baca Al-Qur'an, istighfar yang banyak. Nah, sebelum subuh tuh kita banyak istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali boleh, lebih boleh. Jadi habis asar sampai maghrib subhanallah bihamdi 100 kali, habis maghrib sampai isya subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Itu 2 kalimat yang ringan di lisan kata Nabi, dicintai Ar-Rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim
Maha suci Allah dengan memujinya subhanallahil azim, Allah yang maha agung, ya. Begitu. Nanti pas mendekati subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Aku mohon ampun pada Allah, ya. Istighfar itu mengampuni dosa, meluaskan yang sempit, melapangkan yang sempit, memudahkan yang sulit. Dengan wasilah istighfar mendatangkan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Karena dosa ini yang bikin musibah, dosa ini yang bikin seret rezeki, dosa ini yang menahan rahmatnya Allah. Ya, makanya istighfar yang banyak. Ya, Nabi Yunus saja istighfar yang dijamin surga. Gara-gara ngambek ngomong dakwah, masuk ke perut ikan, apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Musa, sekali mukul nggak sengaja mati itu kan. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni dzalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim atas diriku, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Istighfarnya Nabi Muhammad SAW apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'abduka wa 'abduka mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika ya dzambi wa fil fa inna la anta. Dibaca pagi, mati sebelum sore, masuk surga. Dibaca sore, mati sebelum pagi, masuk surga. Jadi hidup ini cuma dua, menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Ya. Jadi harus siap. Orang yang banyak ingat mati, dia menyegerakan amal, menyegerakan taubat, takut maksiat, dan apa? Merasa cukup sama rezekinya Allah. Dunia ini yang halal dihisab, yang haram diadab. Cari duit, korupsi segala macam, taunya diadab, waliyadzubillah. Cari yang halal, ya. Cuman sebentar. Orang tuh banyak takut sama dua, kata Nabi. Takut mati, padahal mati itu bagus, ya, menghindari dosa, ya. Padahal takut nggak punya harta, sedikit harta. Padahal sedikit harta itu bagus, hisapnya gampang. Orang kaya 500 tahun, dihisapnya lebih lama nunggunya daripada orang miskin. Orang pada takut ya miskin, pada takut nggak berharta. Padahal ukuran kaya itu kata Nabi, kamu ada makanan buat hari ini aja, kamu ada di atap, ada rumah aja. Jangankan kita punya rumah, kita di masjid aja ada atap, udah. Kamu aman, itu udah kaya udah. Kita semua ngontrak, nggak punya hak milik, semuanya milik Allah. Buktinya mati kita tinggal jadi warisan, ya kan? Jadi jangan pernah merasa memiliki dunia. Dunia ini bukan untuk dimiliki, untuk dilewati. Cuman sebentar. Kalau orang Jawa bilang mampir ngombe. Iya kan? Cuman sebentar, nggak lama. Ya, 60-70 lewat. Ada lagi yang mau berdialog? Cukup ya? Kita doakan saudara-saudara kita ya. Pertanyaan, apakah ada sholat wajib dilakukan? Ini Jumat ya konteksnya mungkin ya, secara online. Oh, nggak boleh, nggak benar itu, sesat itu. Masa sholat online? Sholat berjamaah di masjid, ya. Nggak bisa sholat online. Apalagi misalnya kita lihat di Ka'bah, di Masjidil Haram. Waktunya beda kan. Misalnya online lama Madinah, Mekah. Sekarang jam berapa di Mekah? 21 kurang 4 berapa tuh, Lukman? Akhi. 21 kurang 4 berapa? Jam 17 ya? Iya. Di sana baru jam 5. Kita nggak bisa sholat online sama Mekah ya. Juga nggak ada hadisnya dan nggak boleh sholat online ya berjamaah ya. Jadi sholat itu harus hadir semuanya secara fisik ya. Tempat ya. Kecuali ini lantai 1, lantai 2 satu tempat. Ya kan imamnya di atas kayak di Masjid Departemen Kehutanan tuh, Kementerian Kehutanan. Saya sering khotbah di sana kan. Saya jadi imam di lantai atas. Nah, di bawah itu boleh karena pakai apa CCTV ya. Ya, pakai CCTV biasa difasilitasi ya. Iya, itu kan satu tempat bukan online. Ini saya di Jakarta, Lukman di Bandung, Pagalunggung di Semarang. Sholat online. Nggak boleh ya, harus satu tempat. Ya. Begitu ya. Jadi ini hati-hati nih, Masya Allah. Nanti haji di Bekasi lagi. Ya, hati-hati nih Syiah yang sesat. Haji di Karbala. Dia bikin Ka'bah tandingan di Karbala, di Iran. Waliyadzubillah. Syiah ini sesat ya.
Syiah ini mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Hafsah, Aisyah. Ya, Syiah ini syahadatnya beda sama kita. Syiah ini munafik, pura-pura Islam padahal dia kafir. Ya, Syiah menghalalkan zina, kedoknya nikah mut'ah padahal zina. Nikah tanpa wali, tanpa saksi, ya, tanpa nafkah ekonomi kepada istri. Padahal hadisnya sahih, la nikaha illa bi waliyin, nggak boleh nikah kecuali dengan wali. Ya, Syiah ini Qur'annya beda, sholatnya beda, ya. Nabinya bukan Rasulullah Muhammad SAW, nabinya Ali, ya. Syiah talqinnya beda. Kalau kita kan lakinu mautakum la ilaha illallah, kita talqin dengan la ilaha illallah mau meninggal orang, ya. Dia enggak ya Husain ya Husain. Dia lebih cinta sama Husain karena Husain ini apa? Dinikahkan oleh Umar dengan apa? Putri Raja Persia. Padahal yang nikahin Umar dulu. Umar ini dibenci sama Syiah malah, waliyadzubillah. Sesat ya Syiah ini. Ya, hati-hati. Dan Syiah ini menghalalkan taqiyah, berbohong. Ya, banyak nih orang-orang yang berbohong ngakunya Sunni padahal Syiah. Tokoh padahal, ya. Waliyadzubillah. Hati-hati, mereka ngadu domba kerjaannya. Ya, benci sama ahli sunnah kita ini, waliyadzubillah. Semoga Allah menghancurkan Syiah. Amin. Dan di Mekah, di Mina itu kalau lagi haji, orang Syiah suka bikin huru-hara. Kemarin banyak yang meninggal itu kerjaan Syiah. Ya, mereka melawan arus jamaah yang mau pulang atau mau berangkat ke lempar jumrah sehingga tabrakan. Ya, begitulah sekarang. MUI-nya juga banyak yang masuk ke angin sekarang. Ya, MUI-nya udah menghalalkan yang haram, babi yang haram dihalalkan, ya. Itu vaksin kan ada babinya, haram itu nggak boleh. Kan hadisnya sahih, fatadawau, berobatlah, fala tatadawau biharamin. Jangan berobat dengan yang haram. Dan Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada yang haram. Lebih baik mati dalam apa kesabaran penyakit daripada berobat dengan yang haram. Ayo berobat dengan otak kera, berobat dengan daging buaya, berobat dengan minyak babi, nggak boleh, haram. Ya, Allah tuh kasih kesembuhan dengan yang halal. Kita berdoa tadi, la yarudul qada illa doa. Tidak bisa berobat takdir kecuali doa. Berobat dengan tahajud, berobat dengan Al-Quran, berobat dengan zaitun, dengan madu, dengan kurma ajwah 7 butir di pagi hari, berobat dengan habatus sauda, ya. Dan sobat COVID itu habatus sauda, pustul hindi, madu, itu obat itu, Masya Allah. Ya, ada 2 penyakit yang nggak ada obatnya, yaitu mati dan tua. Itu nggak ada obatnya. Begitu, ya. Orang mati ya udah sembuh total sama tua. Udah, apa lagi, Akhi Lukman? Ada lagi, Akhi? Satu lagi kali ya, Kak Lukman, ya, yang tadi. Itu tadi pertanyaannya Rahmat itu 93 tentang tadi yang disampaikan surat Al-Mulk, ya. Kalau dibacanya tapi terus ketiduran, apakah sudah termasuk dalam niat yang akhirnya juga menjadi dapat pahalanya atau gimana, Ustaz? Tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Ya, ketiduran. Makanya usahakan bacanya sebelum ngantuk. Jangan pas sudah ngantuk baca. Walaupun nggak apa-apa, ada cara kalau kita nggak bisa tidur, terutama orang yang kena penyakit insomnia, ya nggak bisa tidur, ya. Obatnya baca Al-Quran. Oh iya, makan pisang di malam hari sebelum tidur, misalnya habis maghrib makan pisang. Pisang itu buah yang baik, ya. Dr. Zaidul Akbar juga menyarankan hal itu. Pisang itu bikin rileks dan mengandung kalium tinggi dan magnesium tinggi. Oh, jadi makanan anti stres, bikin rileks tuh pisang. Ya, baca Al-Mulknya sebelum ngantuk, misalnya habis maghrib gitu, ya. Jangan pas sudah ngantuk, ya. Kecuali memang nggak bisa tidur. Bacalah Al-Mulk atau baca Al-Quran aja sampai ketiduran, nggak apa-apa, ya. Diberi pahala. Barakallahu fikum, Masya Allah, ya. Ada lagi? Baik. Ini ada, kita sapa dulu Kak Sari, Ketua Panitia Alumni. Oh iya. 70. Kak Sari, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Sari. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Akhirnya kita berjumpa dengan Pak Ustadz setelah ditunggu dari minggu lalu. Iya, saya pikir nggak jadi. Saya jalan aja udah.
Oh, nggak jadi kali ini gitu. Maaf ya. Sama-sama Pak Joko Purwoko. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita jumpa di sini. Tadi juga sahabat kita Galunggung sudah memberikan testimoninya. Masya Allah, luar biasa. Kita ini semua lagi berduka karena sahabat kita Mas Husni yang baru aja saya memintakan doa wafat ya, sudah meninggalkan. Jadi sekali lagi kita mohon kepada sahabat-sahabat, mari kita doakan teman-teman, baik yang sedang sakit ataupun yang baru saja meninggalkan kita, dan juga buat kita semua semoga sehat dan kita bisa menyambut tamu agung kita bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mohon disehatkan, dipanjangkan usia, seperti tadi Pak Ustadz katakan bahwa hikmah Ramadannya bagus sekali tadi telah dibahas, sehingga benar-benar kita mendapatkan bekal untuk persiapan yang tinggal berapa hari lagi. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah hadir hari ini. Juga sahabat-sahabat 82 juga saya lihat banyak juga yang hadir. Kita tunggu bersama-sama doa dari Pak Ustadz untuk sahabat-sahabat kita semua. Silahkan. Terima kasih. Iya. Ustadz Yayat dimohon kesediaannya untuk memimpin doa untuk kebaikan kita bersama, terutama pada senior-senior kita yang telah wafat atau yang saat ini sedang sakit perawatan. Baik, Ahilman. Kita berdoa ya. Ustaz. Yang sakit ini Mbak Rin Suwarinto, Mbak Ira Kusumawardani, Mas Arfa Raigianto ya. Nah, ini Al-Fatihah itu ayat ruqyah. Kita niatkan baca Al-Fatihah untuk kesembuhan saudara kita yang sakit ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma rabban nas wasfi Rian Suwaryanto. Allahumma rabban nas wasfi Rian Suwaryanto. Allahumma rabban nas adhib wasfi Ira Kusumawardani. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi Arfa Raigianto. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfini wasfina wasfihim. Anta syafi Allah la syifa ila syifa. Syifa anda juga dirusakaman. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami Rian Suwaryanto, sembuhkanlah saudara kami Ira Kusumawardani. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami Arfa Raigianto, sembuhkan kami saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, Engkau Tuhan yang manusia. Ya Allah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfini wasfina wasfihim anta syafi. Ya Allah, la syifa ila syifau. Syifa'anna yughadiru saqaman. Sembuhkanlah dengan obatmu yang tuntas, yang tidak meninggalkan penyakit. Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa jati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa ta'un wal virus corona wa na'udzubika min sayyil asqam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma hdina li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi waliyuna hubbak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ufir Husni Al-Huda bin Yaqub Husain. Allahumma ufir Husni Al-Huda bin Yaqub Husain. Allahumma ufir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqa thawbul widhu minad danas. Ya Allah, ampunilah saudara kami Husni Al-Huda bin Yaqub Husain yang telah wafat beberapa hari yang lalu. Ya Allah,
Ampuni saudara-saudara kami yang lain ya Allah, yang wafat duluan ya Allah. Lapangkan kuburnya, berilah nikmat kubur, bebaskan dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surgamu yang barokah, surga Firdaus ya Allah, berkumpul bersama para nabi dan rasulmu ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Tutuplah umur kami dengan kalimat la ilaha illallah. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar al afa indal hisab. Allahumma khtim lana bi qauli la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ladatan nadari wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi darra mudhirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini Allah. Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Berkahilah Ramadan kami ya Allah. Berilah kami rezeki Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan kami Ramadan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan semua hajat dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami amal-amal yang terbaik ya Allah. Bikin kami semangat beribadah terutama di bulan Ramadan. Bikin kami semangat baca Al-Quran, semangat qiyamul lail, semangat tarawih, semangat bersedekah di bulan Ramadan terutama ya Allah. Tunjukkan pada kami amal-amal yang terbaik ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kabulkan semua hajat dunia akhirat kami ya Allah. Yang ada kami berhutang, lunasi hutang kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang ada kesulitan mudahkan ya Allah. Yang belum berjodoh, bela jodoh yang salih-salihah ya Allah. Yang belum ada keturunan, bela keturunan yang salih-salihah ya Allah. Yang ada kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Kabulkan semua hajat dunia akhirat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azai maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli itsmin la tada'alana dhamman illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la asiran illa yasartah wa la hamman illa farajatah wala aduan illa khadalta wala hajatan hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan kami kembali ke Mekah Madinah Arafah ya Allah. Allahumma balighna ilal Makkah al Madinah wal Arafah warzuqna hajjan mabrur umratan mabrur sa'yan mashkura damlan maghfurat tijaratan tabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian ya. Insyaallah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan yang lain ya. Dan sekali lagi ayo lembur ibadah di bulan Ramadan, makin mendekati finish Ramadan, makin kita semangat iktikaf ya di masjid-masjid yang jami ya, berkah. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Sari, Pak Galunggung, Adik Naya, Mbak Dini, Aki Lukman, Mang Momos, dan semua keluargaku, saudaraku, rekan-rekanku, alumni 70 dan semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan. Ya, kita ucapkan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Yahya Irawan. Akhi Lukman. Ya. Moga-moga di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, hadir di Siraman Rohani Online, dapat istifadah kepada Ustaz. Baik, saya juga yang memandu acara. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Naya. Silakan Mbak Naya ditutup. Baik, Kak Lukman. Terima kasih Kak Ustadz Yahya Irawan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya untuk para peserta Siraman Rohani Online pada malam hari ini. Semoga kajian malam hari ini bisa meningkatkan perbuatan baik kita dan meningkatkan pengetahuan kita dalam menjalankan keseharian kita, terutama nanti kelak di bulan Ramadan. Insya Allah semuanya sehat, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan lancar.
Kajian malam ini akan diupload kembali di YouTube alumni SMA 70. Menutup kata, saya sebagai host dan mewakili panitia meminta maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz Yahya.